Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuni Sagitasari, NPM 191111000441. Perkenalkan, nama saya Yuni Larasati, NPM 191111000440. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam pada periode modern dan kontemporer. Yang pertama yaitu periode modern. Periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Menjelang periode modern ini, setelah Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dapat dilumpuhkan kekuasaan Islam masih bisa dipertahankan. 3 kerajaan besar yaitu Kerajaan Turki Utsmani di Eropa Timur dan Asia Afrika, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India masih memegang hegemoni kekuasaan Islam. Namun, menjelang abad ke-17 dan awal abad ke-18, kerajaan-kerajaan Islam tersebut satu persatu dapat dikuasai oleh bangsa Eropa di Eropa Barat. Negara-negara Eropa sebagai industri bagaimanapun membutuhkan negara Timur untuk dijadikan sebagai koloni mereka. Alasan penjajahan ini erat kaitannya dengan kebutuhan industri mereka akan bahan baku sekaligus sebagai pemasaran bahan industri yang mereka hasilkan. Dan wilayah-wilayah timur bekas kerajaan-kerajaan Islam memiliki hasil bumi yang mereka butuhkan serta jumlah penduduk yang membutuhkan hasil industri barat. Makanya negara maju di wilayah Eropa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Portugal pernah menduduki penguasaan Muslim, berusaha menanamkan kekuasaannya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan Timur lainnya. Berbeda kaitannya dengan negara Eropa Selatan yaitu Portugal dan Spanyol yang menjarah wilayah Timur lebih didorong oleh keinginan membalas dendam kepada orang-orang Muslim. Maka lima negara Eropa lainnya lebih berniat terhadap menguasai perdagangan, dan tidak mengherankan bahwa negara-negara Barat bersaing untuk merebut wilayah-wilayah yang diperkirakan dapat dijadikan sebagai bahan sumber industri mereka. Dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi tersebutlah, maka negara-negara tadi berupaya sekuat tenaga untuk mentransfer nilai-nilai peradaban yang mereka miliki ke wilayah koloni masing-masing. Di wilayah-wilayah tersebut terjadi usaha pembaratan melalui berbagai jalur yang memungkinkan, seperti jalur pemerintahan, pendidikan, dan pola kehidupan sehari-hari. Dan untuk kepentingan tersebut, pribumi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 3, di bawah kedudukan masyarakat Eropa asli dan Eropa campuran. Status sebagai masyarakat kelas rendah ini diberlakukan dalam segala lapangan kehidupan, baik dalam bidang pemerintahan, politik, pendidikan, maupun bidang pergaulan di masyarakat. Pengaruh pembaratan yang berlangsung sejak akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18 itu mulai disadari oleh para intelektual di negara-negara Islam menjelang akhir abad ke-19. Di bidang pendidikan, pengaruh pembaratan itu tampaknya telah meninggalkan bekas yang cukup mendalam di negara-negara Islam, sehingga saat negara Islam yang satu persatu lepas dari kekuasaan kolonial dan menjadi negara yang berdaulat, masalah ini merupakan bagian yang paling penting banyak dijadikan pembicaraan, terutama di kalangan tokoh-tokoh pemikirannya. Para pemimpin dan pemikir Muslim yang berusaha mengembalikan pamor Islam setelah mengalami kemerosotan selama berada di bawah kekuasaan negara-negara Barat dihadapkan pada dilema. Tujuan yang diarahkan untuk membalas tantangan Barat itu menurut beberapa pengamat berkisar pada 2 masalah pokok, yaitu pertama, umat Islam harus menemukan sumber kekuatan Barat dan merekamnya untuk memperkuat masyarakat sendiri. Yang kedua, umat Islam harus bersatu dalam melawan kekuasaan Barat. Walaupun tidak persis benar, namun dilema tersebut membekas dalam bidang pendidikan di negara-negara Islam di abad modern hingga sekarang. Selanjutnya, pemikiran perkembangan filsafat pendidikan Islam periode kontemporer. Masalah pendidikan bisa diartikan sebagai masalah yang sosial,
yang dari abad selalu muncul sejalan dengan pergeseran abad itu sendiri. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab para pemikir pendidikan untuk melestarikan dan merekonstruksi bangunan pendidikan tersebut, baik dengan jalan menghadapi pemikiran tokoh barat atau menggunakan para pemikir Islam klasik sampai kontemporer. Sebagian besar kaum muda muslimin yang datang ke barat kebanyakan memasuki lembaga barat, dan pengalaman mereka yang paling dekat adalah pendidikan. Selain itu, juga sebagian generasi muda muslim menempuh pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan barat dengan tujuan memperkenalkan cara belajar modern kepada kalangan muslim. Maka dari itu, penting untuk memahami lebih dalam lagi tentang peran dan makna pendidikan. Disadari atau tidak, pendidikan merupakan salah satu saran pembentukan kepribadian yang secara menyeluruh hingga sekarang pendidikan tiada akhirnya, menjadi perbincangan di setiap era klasik atau kontemporer. Di setiap era memiliki corak pendidikan yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda pula baik dari segi pemikiran maupun watak yang dihasilkan. Dalam kondisi semacam inilah yang melatar belakangi pemikiran Hasan Langgulung. Selain itu, karena luasnya pengalaman dan keilmuannya dalam bidang pendidikan dan psikologi, berkaitan dengan pendidikan, Hasan Langgulung memperincinya ada dua hal, yaitu pendidikan secara umum dan dalam tinjauan Islam. Menurut Langgulung, pengertian pendidikan dapat ditinjau dua segi, yaitu segi pandang masyarakat dan dari segi pandang individu. Dari segi pandang masyarakat, pendidikan itu sebagai pewaris kebudayaan atau nilai-nilai budaya, baik yang bersifat intelektual, keterampilan, keahlian dari generasi tua ke generasi muda agar masyarakat tersebut dapat memelihara kepribadiannya. Dari segi individu berarti upaya pengembangan potensi-potensi individu yang masih terpendam agar dapat teraktualisasi secara konkret sehingga hasilnya bisa dinikmati untuk individu dan masyarakat. Tetapi kemudian muncul pandangan ketiga yaitu sekaligus memandang dari segi masyarakat atau alam jagat dan dari segi individu. Bila makna pendidikan tersebut ditarik ke dalam pendekatan Islam, akan melahirkan pendidikan yang menurut Langgulung sebagai suatu proses baik dalam spiritual, akhlak, intelektual, maupun sosial yang berupaya membimbing manusia dan memberinya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teladan ideal yang dalam kehidupan yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks Ibnu Qayyim, hakikat dan tujuan pendidikan adalah menjaga fitrah manusia dan mewujudkan agar tidak jatuh dalam penyimpangan serta mewujudkan dalam dirinya untuk ubudiyah kepada Allah. Proses pencerdasan harus berangkat dari pandangan bahwa pada dasarnya anak didik memiliki kemampuan dan keterampilan. Dalam konteks humanisme religius, seorang guru di sekolah harus dengan kasih sayang mendidik anak didik sebagai individu yang solih. Metode berarti upaya perbaikan semua elemen pendidikan secara komprehensif dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mengenal setiap pribadi anak didiknya secara individual. Hal ini dilakukan upaya-upaya dalam rangka pengembangan kreativitas, meningkatkan kepekaan sosial, penajaman hati nurani, dan religiositas setiap anak didik murid. Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi anak didik dengan 6 macam, yaitu yang merupakan kompetensi mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Syarat yang dimaksud: ingatlah, engkau tidak bisa memperoleh ilmu kecuali karena 6 syarat. Aku akan menjelaskan syarat itu padamu, yaitu kecerdasan, motivasi, kemauan yang keras, sabar, alas, petunjuk guru, dan terus-menerus atau tidak bosan mencari ilmu. Dari syair tersebut dapat dipahami bahwa 6 syarat bagi pencari ilmu adalah mencakup kecerdasan anak didik atau kecerahan penalaran, mempunyai greget atau motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu, serta tidak mudah putus asa walaupun banyak rintangan dan hambatan, baik hambatan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Selanjutnya, asas-asas pendidikan Islam. Di dalam perkembangan pemikiran pendidikan Islam, Langgulung terfokus kedua arah, di antaranya pendidikan dan psikologi. Dengan kedua aspek ini, Langgulung memperinci pada pendidikan dipandang dari sudut masyarakat dan dari segi individual. Bagi Langgulung, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan Islam tidak akan bisa berdiri bila mengesampingkan asas-asas pendidikan. Asas pendidikan Islam di satu sisi bermakna sebagai berikut. Pertama, asas pendidikan atau dasar pendidikan Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pandangan hidup suatu masyarakat pada pendidikan tersebut. Maka sumber nilai pendidikan Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan hasil ijtihad yang mengandung nilai yang fundamental, yaitu tauhid sebagai seluruh asas pendidikan Islam yang akhirnya mengarah pada hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kedua, kemanusiaan. Adanya pengakuan kemuliaan manusia karena memiliki harkat, martabat yang terbentuk dari kemampuan, kejiwaan yang digerakkan oleh akal. Nilai kemanusiaan dijadikan dasar pendidikan Islam karena proses pendidikan Islam menjamin potensi kemanusiaan atau fitrah manusia.
Indikasi tersebut merujuk pada kesempatan setiap manusia untuk memperoleh pendidikan tanpa dibedakan. Ketiga, kesatuan umat manusia. Hasan Langgulung mengungkapkan bahwa pandangan hidup umat yang bertuhankan Allah adalah satu. Begitu juga dalam segala pemikiran, perasaan, dan tindakan adalah konsensus untuk menjadikan syariat sebagai penguasa berakhir untuk menyelesaikan perbedaan antara mereka. Persaudaraan sejagat yang tidak mengenal perbedaan warna dan etnis hanya terjadi apabila didasarkan pada nilai-nilai Islam. Siapa saja yang memilih Islam sebagai agamanya dan ia termasuk anggota umat yang diberi hak dan tanggung jawab yang diwajibkan syariah. Keempat, keseimbangan. Langgulung mengatakan Islam tidak menentang pengalaman keagamaan dari manapun asalnya asal baik dan tidak dilarang Islam. Dan tidak dilarang Islam adalah meminjam sepenuhnya sistem-sistem non-Islam seluruhnya. Nilai keseimbangan antara kepentingan dunia akhirat, jasmani, rohani, individu, sosial, ilmu, dan amal. Kelima, rahmatulil alamin. Dengan demikian, seluruh proses pendidikan Islam yang berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi individu dan pemindahan individu, ilmu, dan pewarisan budaya harus selalu bersumber pada nilai-nilai ilahiyah rahmatan lil alamin, sehingga akan mendapatkan manfaat bagi seluruh kehidupan. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah mengutus Rasulullah untuk segolongan umat saja, melainkan seluruh umat manusia dan seluruh isi alam semesta. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.